Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pembelahan sel. Next. Ya, ini anggotanya. Kita Putri Haryuni 02, Anggardiansa 04, Sinta Aprilia Ananda 06, Cahya Eka Desri 08. Nanda Fitria PD Papuani 015, Zainab 018, Nur Aulia Jayanti 025, Rona Faradina 026, Nanda Nur Hidayah 029, Nur Afraniza 036, Afifa Ananda Tarisa 041, Putri Firgita Ayu 053. Next. Dan tujuan materi pembelahan sel yaitu mampu menjelaskan pengertian pembelahan sel, dan yang kedua mampu menjelaskan tujuan dan fungsi dari pembelahan sel, dan yang ketiga mampu menjelaskan urutan dari tahapan mitosis maupun meiosis, yang keempat mampu menjelaskan perbedaan dari mitosis dan meiosis. Terus yang kelima, mampu menjelaskan bagian-bagian dari tahapan pembelahan mitosis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Vita. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, amitosis, pembelahan biner. Yang kedua, mitosis, tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Ketiga, meiosis, terjadi reduksi jumlah kromosom. Selanjutnya yaitu pembelahan biner pada bakteri. Pembelahan biner pada bakteri yang pertama dimulai dari kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Selanjutnya, bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi. Setelah mengalami replikasi, selanjutnya sel mulai membelah. Setelah itu, terbentuk 2 sel anakan. Berikutnya, siklus sel. Siklus sel sendiri adalah peristiwa yang mempunyai urutan tertentu dan setelah meliputi semua tahap akan kembali ke fase semula. Siklus sel terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, interfase adalah tahapan di mana sel anakan hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Yang kedua, yaitu metafase adalah membran inti sel mulai menghilang. Benang-benang spindel mulai berinteraksi dengan bagian sentromer dari kromosom. Kromosom mulai menempati ekuator pembelahan. Ketiga, yaitu profase adalah tahap pertama mitosis, yaitu pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur X sehingga lebih terlihat di bawah mikroskop. Keempat, yaitu anafase, ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian stremor yang kemudian membentuk kromosom baru. Kelima, yaitu telofase, merupakan tahap akhir dari semua proses yang terjadi pada tahap ini. Nukleus mulai membentuk, membran inti mulai terlihat, dan benang-benang spindel menghilang, serta kembali terjadi proses sitokinesis. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh gambar-gambar tahapan mitosis. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama, tahapan awal prafase. Di sini terdapat kromosom, kromatid, sentromer, dan kinetoker. Setiap sentrosom mengalami replika dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Benang spindel. Tahap akhir prafase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Gambar yang kedua, metafase.
Pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindel. Yang ketiga, anafase. Tahap awal anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer, sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Tahapan akhir anafase, kromosom hampir sama sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Itu gambar sel. Yang terakhir, proses pembelahan mitosis. Tahapan ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, yang kelima telofase, yang terakhir sel anak. Tahapan meiosis. Yang pertama profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Terima kasih. Perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis yang pertama terjadi pada semua sel somatik. Yang kedua, 1 kali selama 1 daur. Yang ketiga, pembelahan yang memisahkan kromatid serupa sister kromatid. Yang keempat, kromosom tidak berpasangan, biasanya tidak berbentuk kiosmata, sehingga tidak terjadi pertukaran sifat-sifat genetik. Yang kelima, 1 sel diploid 2N menjadi 2 sel anakan. Kromosom sel anak sama dengan kromosom sel induk. Yang keenam, hasil mitosis dapat mengalami mitosis lagi. Yang terakhir, mitosis dapat berlangsung sejak zigot dan seterusnya selama makhluk hidup. Meiosis, yang pertama, hanya terjadi dalam alat pembiakan generatif. Yang kedua, berlangsung dalam 2 tingkat selama 1 daur, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga, pada meiosis 1 terjadi pembelahan reduksi yang memisahkan kromosom homolog dalam anafase, pemisahan kromatid serupa berlangsung selama meiosis 2. Yang keempat, kromosom-kromosom homolog berpasangan dan biasanya berbentuk kiasmata sehingga ada pertukaran-pertukaran genetik. Yang kelima, 1 sel induk diploid 2N menjadi 4 sel anakan haploid. Kromosom sel anak sama dengan 1/2 sel induk. Yang keenam, hasil dari meiosis tidak dapat mengalami meiosis lagi, tetapi dapat mengalami mitosis. Yang terakhir, pada makhluk tingkat tinggi berlangsung setelah makhluk itu mencapai umur hendak membentuk gamet-gamet. Terima kasih. Terima kasih Sinta. Lanjut. Ya, silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, mitosis. Mitosis memiliki 4 tahap yang terdiri dari profase. Profase merupakan tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Yang kedua, anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing. Kemudian yang ketiga, metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel
dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan berbentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Yang keempat, telofase. Kita sudah memasuki tahap akhir. Pembelahan mitosis ini yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Terima kasih. Terima kasih Cahya. Lanjut Nanda ya. Silahkan Nanda. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memberitahu info penting. Jadi, sebelum 4 tahap mitosis itu terjadi, ada tahapan yang lebih awal lagi, yaitu tahapan interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Lalu, pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Nah, di sini ada gambar proses interfase. Pada tahap interfase ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fase G1 disebut dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kedua ada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Yang ketiga atau fase terakhir yaitu fase G2. Di sini terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Di sini ada contoh gambar tahap-tahap mitosis yang telah dijelaskan oleh Cahya. Saya akan menambahkan sedikit. Pada profase ini adalah tahap awal pembelahan sel. Pada tahap awal ini, setiap sentrosom mengalami replikasi dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Jadi sentrosom ini yang berwarna bulat-bulat kuning itu. Terus benang-benang spindel ini yang berwarna putih itu akan menarik sentrosom untuk menjauh dari mengarah kepada kutub-kutub mereka. Terus pada tahap akhir profase yaitu nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Pada tahap yang kedua yaitu metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel, kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel. Jadi pasangan kromatid ini yang berwarna merah dan biru. Warna kromatid ini akan bergerak ke tengah, dan mereka nantinya akan mengarah kepada kutub-kutub pada sentromer. Tahap yang ketiga yaitu anafase. Tahap anafase ini ditandai dengan perpisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Jadi, yang berwarna merah dan biru ini akan dipisah oleh benang-benang spindel. Dan nantinya mereka itu akan menuju ke kutubnya masing-masing. Tahap awal anafase ini yaitu setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga akan membentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Yang tahap terakhir yaitu tahap akhir anafase. Kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Oke, pada tahap yang terakhir yaitu telofase. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Rona. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap meiosis. Yang pertama adalah tahap profase 1. Pada tahap profase 1 terdiri dari 5 fase yang berbeda. Fase yang pertama disebut leptoten. Pada fase leptoten ini, kromatin berubah menjadi kromosom yang terdiri dari 2 kromatid.
Setelah fase leptoten, fase selanjutnya adalah fase zigoten. Pada fase zigoten ini, kromosom saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut dengan sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan patiken. Pada fase patiken ada duplikasi kromosom. Pada fase patiken juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase patiken ada yang namanya fase diploten. Pada fase diploten ini terjadi pindah saling pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, proses selanjutnya yaitu proses diakinesis, yaitu terjadi pada membran inti yang menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis ini, maka fase profase 1 selesai. Kemudian dilanjutkan pada metafase 1. Pada proses ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentrometer di masing-masing kromosom homolog. Yang ketiga adalah fase anafase 1. Proses selanjutnya, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Ketiga, telofase 1. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 anak. Selanjutnya adalah proses profase 2. Pada proses profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentrosol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pun mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Selanjutnya, metafase 2. Di metafase 2 ini, kromosom inti tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentrometer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Yang selanjutnya adalah anafase 2. Proses anafase 2 ini terjadi pemisahan kromatik dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatik yang sudah dipisah ini resmi disebut dengan kromosom. Fase yang terakhir adalah fase telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Karena sudah pada tahap terakhir, pasti ada hasilnya. Nah, hasil akhir dari fase meiosis adalah 4 sel anak. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambar dari meiosis. Next. Gematogenesis merupakan proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa, tergantung dari siklus hidup biologis organisme. Gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan meiosis sel gameton haploid. Pada proses gametofit, wanita disebut dengan oogenesis, sedangkan pada proses gametogenesis laki-laki disebut spermatogenesis. Terima kasih.
Rona. Boleh dilanjut Nanda Nur, silahkan. Ya, baik. Jadi di sini gematogenesis itu dibedakan menjadi dua. Ada gematogenesis hewan dan gematogenesis tumbuhan yang berbiji. Dan gematogenesis hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada spermatogenesis. Itu pengertiannya adalah di dalam testis hewan terdapat kromosom spermatogium yang merupakan sel induk sperma. Yang kedua ada oogenesis, merupakan sel yang mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan oogenia diploid. Selanjutnya ada gematogenesis tumbuhan yang berbiji. Nah, itu juga dibedakan menjadi dua. Ada mikroporogenesis dan megasporogenesis. Nah, mikroporogenesis adalah proses mikroporogenesis pada tumbuhan berbiji yang terjadi dalam kepala sari. Dan megasporogenesis adalah proses pembelahan sel megasporogenesis pada tumbuhan yang berbiji terjadi pada bakal buah atau ovarium. Terima kasih. Terima kasih Nanda Nur. Boleh dilanjut Afra. Silahkan Afra. Terima kasih. Ada dua gambar gematogenesis. Yang pertama, gametogenesis pada hewan. Dan struktur pembentukannya ada spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan diferensiasi menjadi sperma. Kedua, gametogenesis pada biji. Pada tumbuhan ada dua tahap. Yang pertama tahap diploid dan tahap haploid. Pada kepala sari terdapat serbuk sari yang berisi sejumlah sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang bersifat diploid. Kedua, dan proses mikrosporogenesis diawali dengan pembelahan mesiosis 1 pada mikrospora yang menghasilkan sperma sel haploid. Lanjut. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Lebih lanjut lagi, terdapat beberapa jenis pembelahan sel yang dikategorikan berdasarkan jenis organisme atau makhluk hidup apa yang membelah diri seiring dengan perkembangan dan evolusi makhluk hidup. Pembelahan sel ikut mengalami perubahan lewat proses pembelahan yang berbeda-beda dan lebih rumit. Contohnya, sebagian besar prokariota seperti bakteri menggunakan visi biner dalam proses pembelahan selnya, sedangkan eukariot menggunakan mitosis. Terima kasih. Terima kasih Afra. Boleh dilanjut Tarisa. Silahkan Tarisa. Tujuan dan fungsi pembelahan sel. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yaitu makhluk hidup tumbuh karena sel-sel dapat tumbuhnya mengalami pembelahan dan bertambah banyak. Makin banyak sel tumbuhnya, makin besar ukurannya. Yang kedua, untuk perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kerusakan jaringannya, maka sel di jaringan tersebut harus membelah diri untuk menggantikan posisi jaringan yang rusak agar luka bisa sembuh. Yang ketiga, yaitu untuk reproduksi. Proses selanjutnya adalah terjadi pembelahan sel telur yang sudah dibuahi tersebut hingga membentuk individu baru. Terima kasih. Timbulan, yaitu yang pertama, reproduksi pada sel terjadi dalam dua cara, yaitu secara mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatis, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, mitosis dan meiosis memiliki perbedaan. Pada mitosis, sel anak yang dihasilkan diploid atau 2N, dan meiosis, sel anak yang dihasilkan haploid atau M. Yang ketiga, mitosis dan meiosis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase.
Yang keempat, reproduksi sel secara mitosis menghasilkan sel yang mirip dengan induknya. Pada meisosis terjadi pengurangan jumlah kromosom sehingga kromosom yang dihasilkan bersifat haploid. Sudah, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah presentasi materinya. Kami akhiri untuk presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.